kita akan bersama-sama mendengarkan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Kepala Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Untuk itu kepada Bapak Dr. Ghazali, dengan ini kami silakan. Baik, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan yang baik ini dalam rangka melakukan sosialisasi. Satu hal, kami kesini ini betul-betul mata segar Pak ya, semuanya hijau. Relatif jalannya relatif jauh dan kami kagum ini adalah tempat subur. Ya, pasti warganya makmur. Amin. Nah, kami datang ke sini dari kemarin sebenarnya Pak ya, semalam jalan-jalan, dan tetapi visi kami untuk mensosialisasikan pasca sarjana. Berlima kami ke sini, berempat ya. Ada Kak Prodinya, Program Studi Bahasa Indonesia, Pak Dr. Muhammad Tahir. Silakan Pak berdiri. Tepuk tangan untuk Pak Dr. Muhammad Tahir. Kemudian ada senior kami Dr. Ali Karim M. Hum, silakan. Iya. Kemudian ada Pak Dr. Gusti Alit Saputra. Gusti Alit Saputra. Ini beliau dari Bali, dan pasti di sini banyak keluarga kita, ya. Nah, saya sendiri Ghazali, lengkap saya Ghazali Lembang. Kami berempat dosen di program pasca sarjana yang alumninya sudah merambah sampai ke sini. Di sini ada Pak Eko, sementara proses sekarang penyelesaian tesisnya. Kemudian ada Pak Untung tadi. Iya, ada ini ya, yang lebih utamanya ya. Silakan Pak, luar biasa, memberikan kesaksian tentang pasca sarjana itu bagaimana, sehingga ketika sadar mutu, kita sekarang masih pada tahap sadar mutu Pak ya. Harusnya budaya mutu ya, harusnya budaya mutu. Sekedar sadar bisa jadi menjadi tidak sadar, tetapi ketika budaya betul-betul mengkristal dalam kehidupan kita, karena itu diharapkan semua, apalagi yang sudah sertifikasi, sudah sarjana sebelumnya. Makanya kami sosialisasikan di sini, dan sudah beberapa alumni yang ada, Bapak Ibu akui sendiri bagaimana handalnya ya. Begitu kami proses di kampus, apalagi masukannya sudah memang sangat bagus, diproses sehingga Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk melanjutkan S2. Dalam hal ini kami menerima sarjana apa saja ya. Ada prosedurnya yang akan dilakukan. Sudah disampaikan pada brosur ini, Bapak Ibu bisa pelajari. Tetapi secara umum kami sampaikan, memang perjuangan mereka ini luar biasa Bapak Ibu, untuk meraih predikat magister pendidikan luar biasa. Mereka kuliah hari Kamis sudah berangkat, hari Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu, hari Senin sudah mulai kuliah lagi. Pintar-pintarnya mereka mengatur waktu, berjuang untuk penyelesaian studinya. Dan bisa kita lihat sekarang bagaimana mereka diterima di tengah masyarakat, diterima di tengah birokrasi, diterima di tengah pemerintahan daerah ya. Bukan main-main ketika sudah dipercayakan memimpin PGRI Pak ya. Ya, ini tentu lebih dari yang lainnya. Sehingga kepala dinas, setelah ini kami akan bertemu dengan kepala dinas pendidikan ya, Kabupaten Pasangkayu ini, untuk selanjutnya kami berupaya bagaimana caranya Bapak Ibu masuk ke pasca sarjana program studi bahasa Indonesia tidak seperti sesusah Bapak.
Tidak seperti sesusah Pak Eko dan Pak Untung yang wirawiri kembali dari Palu ke Pasangkayu, yang apalagi dari sini ya, Bulu Taba ini memakan waktu kurang lebih 5 jam perjalanan. Tetapi itu kami potong, kami yang kesini asal ada kemauan Bapak Ibu berkumpul minimal 20 orang. Kita tidak tahu bagaimana ke depan. Bapak Ibu tidak mesti menjadi guru terus. Pasti Bapak Ibu mengisi slot-slot di Pemda, ya. Nah, ketika itu menjadi promosi, paling banter setelah itu jadi kepala sekolah. Perhitungan persaingan ketika menjadi kepala sekolah, selain sertifikasi dan kompetensinya, dilihat jenjang pendidikannya. Ketika S2, Bapak Ibu berpeluang untuk lainnya. Ya, kami punya pengalaman yang banyak. Hingga saat ini mulai 2012 pasca sarjana ini sudah berdiri pendidikan bahasa Indonesia. Berarti hari ini tahun ini sudah masuk mulai dari 2012. Ya kan, sekarang 2023. Ya. Iya, masuk 20 tahun ya. Nah, 12 tahun. Dalam kurun waktu 12 tahun kurang lebih menamatkan hampir 100 alumni. Ya. Nah, ada 2 tahun net selesai. Dan boleh Bapak Ibu melakukan tanya jawab sebentar dengan kesaksian apa suka dukanya ketika kuliah di program studi pendidikan bahasa Indonesia, program studi magister. Pertama, kami sudah akreditasi B, ya. Akreditasi A itu mendekati unggul yang akan seperti kelas-kelas UI, seperti Unhas, tapi kami akan mengarah ke sana Bapak Ibu, ya. Akreditasi B+. Ini akan dilakukan sehingga Bapak Ibu masyarakat di sini terlayani. Pertanyaannya, apakah ada pembatasan usia? Tidak ada batasan usia. Dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan-kegiatan kepemerintahan. Nah, yang perlu diketahui bahwa visi keilmuan yang kami emban yaitu unggul dalam pengembangan dan pengimplementasian teori kebahasaan dan kesusastraan terhadap tridharma perguruan tinggi berbasis kultural secara berkelanjutan. Kemudian Bapak Ibu, tujuan program studi pendidikan bahasa Indonesia itu menghasilkan lulusan yang dapat mengembangkan dan mengimplementasikan teori kebahasaan dan kesusastraan dalam pembelajaran berbasis kultural secara berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sekarang mempunyai 10 pengajar. 4 orang hadir di sini, 6 orang yang dekat, semuanya berkapasitas sebagai doktor. Ya, PGSD boleh, guru SD, guru SMP, guru SMA apalagi. Ya, PGSD itu adalah guru kelas, ya, guru kelas yang diciptakan dan kami menyesuaikan. Ya, bagaimana beberapa di antara kami bahkan ada guru PAUD, ada guru SD, ada kepala sekolah malah. Ya, sehingga tidak terasa itu terselesaikan. Tidak melebihi waktu 4 semester Pak, Bapak Ibu. Pas ada yang 1 tahun 8 bulan sudah selesai. Ya, tidak sampai 24 bulan. Ya. Nah, tinggal Bapak Ibu yang jelas kami membimbing secara tulus, membimbing secara profesional untuk menyelesaikan studi Bapak Ibu. Ini yang kami lakukan. Mengapa kami jauh-jauh datang di sini? Kami hitung sebagai pengabdian masyarakat, Bapak Ibu. Ya, pengabdian masyarakat. Kami sudah menengah ke atas, pengalaman kami sudah senior, ini yang senior semua, sehingga datang sudah cukuplah waktu kita untuk mencari materi. Ya. Mari kita abdikan ilmu kita, mari kita mencari siapa yang mau untuk itu kita bimbing. Ya, sehingga kami jauh-jauh dari sana datang ke sini dengan tujuan utama lillahi ta'ala, betul-betul untuk mengembangkan SDM dan membantu Bapak Ibu.
Tidak usah Bapak Ibu datang ke Palu yang jauh-jauh. Kalau toh datang hanya pada orientasinya dan pada penyelesaiannya. Tetapi prosesnya kami yang datang ke sini. Tetapi dengan catatan, kalau diperhitungkan semuanya, jangan kurang dari 20. Itulah tadi pemaparan atau sosialisasi singkat dari Bapak Dr. Ghazali. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Dokter. Saya berikan kesempatan 3 orang penanya yang mau memberikan pertanyaan kepada beliau. Silahkan. Saya beri kesempatan. Siapa Bapak dari Kepala SD Negeri Dampela? Terima kasih. Kami langsung saja. Sebenarnya program ini saya menganggap baik sekali. Namun saya secara pribadi istilahnya sudah terlambat waktu itu. Tapi saya memotivasi kepada adik-adik yang masih semangat, yang umurnya masih fit itu. Ini program seandainya dari lalu ada seperti ini, barangkali saya orang nomor 1 mendaftar ini. Ya, betul. Itu satu motivasi. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah ini karena kita yang diundang di sini adalah ASN, maksudnya guru-guru PNS, apakah bisa ada peluang untuk adik-adik kami atau anak-anak kami yang honorer, kalau ada peluang bisa juga kami bisa menginformasikan kepada mereka untuk ikut mengambil bagian dalam kegiatan yang sangat baik ini. Terima kasih. Begitu terbuka untuk mereka, ya, baik yang honorer maupun ASN, ya, kami begitu terbuka. Ada beberapa mahasiswa kami yang honorer sekarang, ya. Nah, mereka dalam proses sekarang, tetapi mereka tidak meninggalkan kerja mereka, ya, karena kalau sekarang ini kami berikan waktunya Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis, itu pun kami mulai jam 1.30, ya, setengah 2. Mengapa? Karena kami jam 1 pagi mengajar di S1, Bapak Ibu. Ya, itu untuk yang kuliah datang ke kampus di Palu, termasuk mereka ini alami bagaimana repotnya mereka mengatur waktu. Ya, dalam kesempatan itu Bapak Ibu tidak repot lagi mengatur waktunya, semua kegiatan rutinitas di kantor bisa berjalan. Ya, kita masuk sore di sini, Jumat full, ya kan, Sabtu full, Minggu setengah. Ya, setelah itu minggu berikutnya lagi, ya, atau kita fullkan di situ, nanti 2 minggunya lagi kami datang ke sini. Minggu setelah kami datang itu dipenuhi dengan tugas-tugas, nanti ditindaklanjuti pada minggu berikutnya. Itu artinya kita bisa menghemat tenaga, izin belajar, ya. Artinya Bapak Ibu yang menjabat sebagai kepala sekolah tidak izinnya, karena ada izinnya maka gajinya tetap berjalan, tidak berkurang, ya. Nah, dan diakui jasanya. Ini yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Nampaknya begitu untuk menjawab Bapak tadi, Pak, ya. Terima kasih banyak, Pak. SMA 1 Bulutawan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya sangat mengapresiasi kegiatan perpilihan pasca sarjana ini, karena teman kami dulu, kepala sekolah kami dulu yang sekarang sudah di pengawas, kemudian teman kami Pak Salam itu dulu kuliahnya di Malang pasca sarjananya. Sekarang alhamdulillah ada di Palu. Bahkan Bapak yang akan datang ke sini ini sangat bagus sekali, Pak. Karena saya dengar info katanya pendidikan di Sumbar itu nomor 2 di belakang Indonesia itu.
saya dengar begitu infonya. Jadi bagaimana peran kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan untuk memajukan anak-anak kita. Cuma yang saya tanyakan di sini, kayaknya basic saya agama, kayaknya nggak sinkron Pak ya. Saya guru agama Islam di SMA gitu. Apakah ada di Untar sana yang jurusan pendidikan agama Islam yang pasca sarjananya gitu? Oke, terima kasih Pak. Ijazah Bapak masih diakui untuk masuk program Magister Pendidikan Bahasa. Artinya di situ adalah pedagogiknya Pak, bagaimana cara mentransfer ilmu. Ya, tetapi besar kemungkinan bisa dikombin dengan bagaimana mentransfer, bagaimana melakukan retorika, bagaimana teori-teori kebahasaan ketika Bapak mendakwah. Ya, yang jelas kami begitu welcome, begitu menerima apabila ada yang di luar program studi masuk di tempat kami. Pengalaman yang ada Bapak Ibu yang masuk ke program studi pendidikan bahasa Indonesia itu ada PGSD, kemudian ada PJKR, di guru PJKR, guru pendidikan bahasa Inggris malah, kemudian guru TK, ada kepala sekolah TK, ada guru SD, ada malah kimia. Ya, masuk ke program studi pendidikan bahasa Indonesia. Alhamdulillah setelah dilakukan proses dan pembimbingan mereka bisa menyesuaikan Pak. Ya, itu Pak ya. Baik, terima kasih banyak. Silakan kalau masih ada yang lain. Jadi saya rasa Pak Dokter semua sudah memegang brosur, ya, semua sudah pegang brosur. Jadi mungkin kita bisa baca-baca nanti, kemudian nomor kontak akan diberikan nanti melalui bisa secara langsung, bisa juga melalui grup nanti bagikan insyaallah. Sebelum kita memberi kesempatan kepada BPJS, saya ingin menyampaikan bahwa di Universitas Tadulako ini kami melaksanakan kegiatan perkuliahan itu ada beberapa orang dari Pasangkayu. Jadi kami itu ada 5 orang. Ada teman 2 di belakang, itu Pak Eko, Kepala SD Negeri Kalukumbeo. Kemudian ada Pak Untung, Kepala SD Wirabuana di wilayah Bampalamotu. Terus saya sendiri, kemudian Ibu, lanjut juga ditambah lagi ada dari guru kelas, ada 1 orang guru kelas PGSD itu di Tiket. Kemudian 1 lagi ada 2 orang lagi guru dari SD Impres Malay, itu mengambil juga jurusan, tetapi bukan jurusan bahasa Indonesia, ya, di jurusan kalau saya tidak salah sains, ya, sains. Kemudian ada Pak Firman juga di Tiket. Alhamdulillah tanpa terasa sudah mau selesai. Itu berkat daripada bimbingan Bapak Dr. Muhammad Tahir. Jadi beliau adalah pembimbing kami. Ada Pak Dr. Ali, kemudian Pak Ghazali Lemba, itu bimbingan langsungnya oleh Pak Eko, pembimbingannya Pak Eko. Jadi tanpa terasa memang perjalanan perkuliahan ini banyak suka dukanya. Nah, kemarin itu kita coba sosialisasi, saya mengikuti sosialisasi di ruang pola, itu mencoba mengikuti ke sana, tetapi kan banyak jurusan. Waktu tahun lalu, ya, 2 tahun yang lalu. Nah, itu saya mengajak teman-teman, kita 20 orang, sudah sepakat, sudah hampir 17 orang, mulai dari Bambaloka sampai Bambalamotu. Pas ujung-ujung mau mendaftar, gugur satu-satu. Nah, akhirnya terpaksa kami ke Palu, karena tidak cukup 20 orang. Nah, itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti setelah sosialisasi ini, karena kemarin itu kalau saya tidak salah, ada sosialisasi umum pasca tanggal 7 Maret di ruang pola. Mungkin kita tidak sempat hadir ke sana. Melalui kesempatan ini alhamdulillah kita bisa didatangi langsung oleh Prodi Bahasa Indonesia ke tempat kita, ke Bultaba. Mudah-mudahan bisa melanjutkan program pasca sarjana kita ke sana. Jadi teman-teman kan sudah ada yang beberapa yang saya lihat S2, bisa lanjut lagi S3. Nah, itu. Jadi saya rasa itu Pak. Kita berikan sekali lagi aplaus kepada Bapak Dr. Ghazali Lemba yang sudah memberikan materi sosialisasi terkait penerimaan mahasiswa baru dan pandangan umum Universitas Tadulako secara umum. Kepada Bapak, mungkin masih ada yang mau disampaikan yang terakhir Pak? Ya,
Baik, untuk terakhir kami sampaikan nomor kontak Kaprodinya, Pak Dr. Muhammad Tahir. Nomor kontaknya 0813 2158 5934. Baik, itulah tadi penyampaian dari Bapak yang mewakili program studi bahasa Indonesia. Bertanya bagaimana dengan izin? Nah, izin belajar itu jadi wajib kita selaku SN, karena tidak bisa kita kuliah kalau tidak ada izin belajar. Karena ini terkait dengan penyesuaian kita, baik itu kepangkatan ataupun penyesuaian ijazah. Jadi wajib kita mengambil izin belajar. Jadi kalau dulu itu ada namanya tugas belajar, sekarang tugas belajar katanya sudah tidak ada, semuanya diganti izin belajar. Izin belajar namanya. Jadi kalau kita mengambil izin tentu ada rekomendasi dari kalau guru, kepala sekolah, kemudian ke dinas pendidikan, kepala sekolah, dinas, kepala dinas, kemudian kembali ke BKD. Nah, itulah nanti yang kita urus awal sebelum melaksanakan kuliah, supaya dalam pelaksanaan kuliah kita itu bisa berjalan dengan lancar.